desa Sumberrejo, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama dibiarkan kosong. Rumah itu dulunya milik Pak Riono, seorang petani kaya yang menghilang tanpa jejak, meninggalkan keluarganya dalam ketakutan dan tanda tanya besar. Di halaman belakang rumah itu, terdapat sebuah sumur tua. Sumur yang kini ditumbuhi lumut, dengan dinding-dinding batu yang mulai retak. Warga desa percaya, sumur itu bukan sekadar tempat menimba air. Ada sesuatu yang bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang menunggu dan menginginkan perhatian. Suatu sore, Dina, seorang perempuan muda dari kota, datang ke desa Sumberrejo. Dina berniat menetap sementara di rumah tua milik keluarganya itu setelah neneknya meninggal dunia. Ia ingin mencari ketenangan, menjauh dari hiruk-pikuk kota yang membuatnya sesak. Hari pertama berjalan biasa saja. Dina membersihkan debu yang menumpuk, membuka jendela-jendela yang sudah bertahun-tahun terkunci, dan membereskan perabotan yang kusam. Namun, menjelang malam, hawa di rumah itu berubah drastis. Udara menjadi lembab, bau tanah basah menyeruak ke setiap sudut ruangan. Ketika Dina hendak tidur, ia mendengar suara lirih dari arah belakang rumah. Awalnya samar, seperti seseorang menangis. Dina mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara angin atau binatang malam. Tapi semakin malam, suara itu semakin jelas. Tangisan perempuan yang terdengar putus asa. Keesokan paginya, rasa penasaran membawa Dina ke rumah Pak Mulyadi, tetangga satu-satunya yang tinggal tak jauh dari rumah itu. Pak Mulyadi memandang Dina dengan wajah penuh iba. Ia menarik napas panjang sebelum berkata, "Sumur itu, enduk sudah bertahun-tahun dibiarkan. Dulu, anak perempuan Pak Riono, Mbak Sari, jatuh ke dalam sumur. Sampai hari ini, jasadnya tidak pernah ditemukan. Setelah itu, banyak kejadian aneh. Satu persatu penghuni rumah itu sakit, lalu pergi. Ada yang bilang, Mbak Sari belum benar-benar pergi." Dina mendengarkan dengan tubuh merinding. Namun, ia mencoba tetap rasional. Ia menertawakan dirinya sendiri, karena mulai takut akan cerita-cerita lama. Malam berikutnya, rasa ingin tahu Dina membuncah. Ia memberanikan diri mengintip ke halaman belakang. Di bawah rembulan yang pucat, sumur itu tampak seperti lubang hitam yang dalam, menganga tanpa dasar. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, sangat dekat. Dina membeku di tempat. Dari balik semak-semak di samping sumur, sesosok bayangan muncul. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri membelakanginya. Dina memejamkan mata sejenak, berharap sosok itu menghilang. Namun saat membuka mata, perempuan itu telah lebih dekat, hanya berjarak beberapa langkah darinya. Dengan jantung berdegup kencang, Dina mundur perlahan menuju rumah, tanpa berani menoleh. Di belakangnya, suara langkah kaki berat mengikuti. Dina berlari secepat mungkin, masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari balik pintu, terdengar ketukan pelan. Ketukan itu diiringi suara perempuan, serak dan memohon. "Bukakan, dingin, tolong aku." Dina membekap mulutnya, menahan tangis. Ia tidak tahu siapa atau apa yang berdiri di balik pintu itu. Ia hanya tahu bahwa suara itu bukan suara manusia biasa. Malam itu, Dina tidak bisa tidur. Ia duduk memeluk lutut di sudut kamar, menunggu pagi tiba. Tapi suara ketukan itu tak pernah berhenti, mengetuk perlahan, seakan mengikis kewarasannya sedikit demi sedikit. Apa sebenarnya yang bersemayam di sumur tua itu? Dan mengapa sekarang seolah-olah memanggil dirinya?
Pagi menjelang dengan langit mendung menggantung di atas desa Sumberrejo. Dina memberanikan diri keluar rumah. Ia pergi ke balai desa untuk mencari informasi lebih banyak tentang rumah dan sumur tua itu. Di sana, ia bertemu dengan Bu Lastri, juru kunci makam desa, seorang wanita tua yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Bu Lastri menatap Dina lama, lalu berkata, "Sumur itu sudah dikunci secara gaib, Enduk. Tapi kalau kamu mendengar tangisan atau ketukan, itu artinya kuncinya sudah mulai lemah." Dina mengerutkan kening. "Maksudnya kunci gaib, Bu?" Bu Lastri menunduk, suaranya pelan. "Kunci yang dipasang oleh leluhur desa untuk mengurung arwah penasaran di dalam sumur. Karena Mbak Sari meninggal tidak wajar dan arwahnya penuh amarah." Dina pulang dengan hati penuh kegelisahan. Ia mulai mengerti bahwa kehadirannya di rumah itu mungkin telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Malamnya, Dina mendengar lagi suara tangisan, kini diikuti dengan suara rantai beradu besi. Ia mencoba bertahan, menutup telinganya dengan bantal. Tapi suara itu semakin mendesak masuk ke dalam pikirannya. Dalam ketakutan yang memuncak, Dina mengambil keputusan nekat. Ia keluar rumah, membawa senter, menuju sumur tua itu. Di bibir sumur, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah tangan kurus, pucat, mencengkeram tepi sumur. Dari dalam kegelapan, sepasang mata kosong menatap langsung ke arahnya. Dina ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan merangkak keluar dari sumur. Pakaiannya basah kuyup dan robek, rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Dalam ketakutan luar biasa, Dina berlari ke arah jalan desa. Tapi entah bagaimana, kakinya terasa berat, seolah tanah menariknya kembali. Di kejauhan, Bu Lastri dan Pak Mulyadi datang berlari, membawa obor dan sesaji. Mereka segera melakukan ritual sederhana di tepi sumur, membacakan doa-doa kuno. Sosok perempuan itu meraung keras sebelum akhirnya menghilang perlahan ke dalam sumur, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah kejadian itu, Pak Mulyadi berkata kepada Dina, "Kamu harus pergi, Enduk. Rumah itu, sumur itu, bukan tempat untuk manusia biasa. Mereka yang terikat di sana tidak mau ditinggalkan sendirian." Dengan berat hati, Dina meninggalkan rumah tua itu. Namun sebelum pergi, dari kejauhan, ia sempat melihat sekilas di pinggir sumur tua itu. Sosok perempuan bergaun putih masih berdiri, memandanginya dengan mata penuh kesedihan dan amarah. Desa Sumberrejo kembali sunyi. Tapi bagi mereka yang cukup peka, di malam-malam tertentu, suara jeritan dari sumur tua itu masih bisa terdengar, memanggil siapa saja yang cukup bodoh untuk mendekat.